Selamat pagi, Shalom. Tadi saya melihat masih ada beberapa kita yang mungkin agak terlambat datang, tapi saya rindulah sekali lagi mungkin bisa beri salam kiri kanannya dulu sebelum kita mulai kita dengar firman Tuhan. Bisa salam kiri kanan, belakang juga boleh, tidak masalah, bagus sekali. Tuhan berkati. Kalau mau beranjak dari kursi juga tidak apa-apa, bagus sekali ya. Bagaimana saudara-saudara? Bersemangat hari ini? Amin ya. Amin. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Desember, bulan yang penuh dengan biasanya umat Tuhan ya, penuh dengan sukacita. Akan ada mulai pernak-pernik, akan banyak katakanlah penampilan yang baru. Terlebih lagi ada banyak nanti pastinya kita menyiapkan makanan juga ya. Dan kita bersyukur kalau kita sudah memasuki bulan ini dan masih diberi Tuhan kita nafas, itu sungguh luar biasa. Ya, bukankah selalu kalau di media sosial kita suka mendengar atau melihat begitu ya, tiba-tiba sudah meninggal dunia, tiba-tiba saja sehat kemarin baru bertemu misalnya, lihat di Facebook sudah dipanggil Tuhan begitu. Nah, kalau kita bisa melalui dan masuk pada bulan ini, sungguh suatu hal yang patut kita syukuri ya. Nah, saudara-saudara, kita tema besar pada bulan ini karena bulan berbicara tentang kelahiran Tuhan, maka temanya adalah berbicara Allah yang peduli dan kita pun harus peduli. Bagaimana maksudnya Allah yang peduli? Nah, kita akan coba dimulai dari tentang kepedulian Allah pada kita ya. Ada banyak orang berpikir begini, kenapa hidupku begini ya? Kok sepertinya Tuhan tuh tidak peduli padaku. Kayaknya Tuhan ini kurang apalah ya begitu ya. Saya sudah susah-susah, saya sudah sungguh-sungguh juga dalam Tuhan. Harusnya Dia bantu saya, tapi kenapa begini begitu? Sehingga seringkali ada yang berpikir bahwa Tuhan tuh tidak peduli. Mungkin terlalu banyak dosa saya. Kita kadang-kadang bisa begitu. Oh, mungkin terlalu besar sekali pelanggaran saya sehingga Dia menolak saya. Sehingga kita menghakimi diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Kita menghakimi diri kita seolah berkata bahwa kita ini memang tanda kutipnya brengsek begitu ya. Gak bisa, gak ada gunanya hidup ini memang. Dan karena kita ini memang sudah banyak kali kejahatan. Nah, di dalam semua pemikiran-pemikiran seperti itulah yang seringkali membuat kita berpikir bahwa apa sih kepedulian Tuhan pada saya? Apa begitu? Kalau dalam kitab saya bilang hakku itu kok nggak terjamin gitu. Mana Tuhan itu? Kok hak saya kok nggak terjamin? Kok sepertinya Tuhan itu jauh daripadaku. Dia tidak peduli akan nasibku hari ini, bagaimana susahnya yang kualami. Sehingga Anda berkata bahwa mungkin saja memang bukan salah Tuhan, tapi memang jelas bahwa itu adalah salah saya. Lalu kita mulai menghakimi diri kita, kita buang diri kita, kita menganggap memang udahlah mati aja lah begitu, karena nggak ada gunanya kok hidup. Apalah arti hidup ini kalau begini terus? Udahlah, sekalian aja lah bunuh diri. Sehingga kita depresi, stres kita yang begitu amat sangat, dan tidak heran kita lari dari kenyataan kita hidup. Saya kemarin ngobrol sama Priscila tentang pelayanan yang ada di pelayanannya. Dia bilang, mereka ini kok nggak menghargain ya gitu katanya. Jemaat maksudnya gitu ya. Ini saya ini jauh loh dari Gunung Stoli. Tapi saya bilang lagi, Bapak melakukan banyak pelayanan segala sesuatunya. Lalu apa yang Bapak rasakan begitu? Kayaknya pun Tuhan tuh lambat sekali gitu ya. Kan kita suka gitu kan. Dan kita bisa saja terjadi hal yang seperti itu. Dan kita bisa saja masuk dalam sebuah kondisi, gak ada gunanya. Sudahlah,
itu yang bahasa yang dipakai itu biasanya apatis. Banyak orang sudah apatis. Ya. Nah, saudaraku, kita akan melihat tentang bagaimana kepedulian Tuhan. Oke, kita mulai saja dari mulai kitab Kejadian, ya. Bagaimana Tuhan sebenarnya peduli pada kita. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memulai kepeduliannya yang luar biasa pada kita. Bagaimana dia begitu rupa sebenarnya mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Dia memberikan sebuah yang disebut dengan, yang kita pelajari minggu yang lalu, kita dijadikannya mitra kerjanya, ya kan? Imago Dei. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang itu. Begitu manusia jatuh, hancurlah Imago Dei itu dalam diri manusia, yang membuat manusia itu akhirnya menjauh dan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tapi menariknya, inisiatif Tuhanlah yang mendatangi manusia itu. Bukan manusia yang mendatangi Tuhan, bukan, tapi Allah yang mendatangi manusia itu sendiri. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, pada waktu manusia itu sudah melakukan dosa, ayat yang ke-8, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu pada waktu itu. Dan kemudian manusia itu apa? Bersembunyi. Bersembunyilah di antara pohon-pohonan itu. Mereka bersembunyi. Adam dengan istrinya Hawa bersembunyi. Nah, kata bersembunyi itu artinya merasa sudah tidak layak lagi. Sudah merasa hancur. Dosa sudah dilakukan, mereka sadar bahwa mereka tidak berarti lagi. Mereka tidak berguna lagi. Tapi yang menariknya adalah Tuhan yang datang. Saudara-saudara, kalau Anda bisa menyelami pengertian ini, maka saudara akan semakin mengasihi diri saudara sebagaimana Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan bertanya, ayat yang selanjutnya 9 berkata, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Tahukah Anda kata di manakah engkau? Tuhan tuh tahu di mana, tapi yang lebih dalam lagi adalah Tuhan sedang bertanya kepada manusia itu, di manakah engkau? Itu artinya kenapa putus hubungan kita? Halo? Itu maksudnya. Kenapa putus? Kenapa kita tidak lagi bisa komunikasi? Kenapa kita tidak lagi bisa dekat, mesra? Dan Allah merasa kehilangan manusia itu, yang adalah imago Dei pada awalnya. Namun sayang sekali, jatuh. Tapi begitu pun Tuhan Allah lah yang pertama sekali berinisiatif mendatangi manusia. Tuhan Allah yang pertama sekali melihat mereka semuanya dengan berkata, di mana engkau? Sekali lagi, perkataan di manakah engkau itu adalah jeritan Tuhan sebenarnya, bahwa ada mitraku yang sudah adalah gambaran rupaku, tapi aku kehilangan dia. Putus hubungan, tidak lagi bisa dengan dia. Oh saudara-saudara, dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa, saudara-saudara, jangan main-main. Jangan anggap remeh dan jangan enteng dengan dosa. Dosa adalah dosa, masalah adalah masalah, katakan amin. Ada banyak orang anggap masalah itu anggap enteng, tapi dosa dijadikannya masalah. Jangan ada orang yang datang kepada saya begitu, dengan merendahkan dosa yang dia lakukan menjadi sebuah masalah. Apa katanya? Dia datang, dia bilang, Pak Pendeta, banyak kali ini ada kesusahan besar sekali masalah saya. Oh ya?
Masalah apa itu Pak? Mari Pak duduk Pak. Tolonglah doakan Pak Pendeta. Iya, masalahnya apa? Itulah Pak Pendeta. Itulah. Ada pula perempuan. Oke, ada perempuan. Terus gimana? Itulah Pak Pendeta. Masalah besar jadinya begini. Iya, ada perempuan. Terus gimana? Hamil Pak Pendeta. Oke, ya oke, perempuan terus hamil. Oke, terus bagaimana? Itulah Pak Pendeta. Masalah besar jadi. Lah yang bikin hamil itu siapa? Saya Pak Pendeta. Itu bukan masalah. Itu dosa. Jangan kau rendahkan dosa itu jadi masalah. Manusia kadang-kadang, ampun. Ingat ya saudara, betul kasih karunia Tuhanlah yang membawa kita itu bisa kembali kepadanya. Betul ya saudara? Tapi dengar baik, kasih karunia Tuhan jangan kau jadikan itu menjadi sebuah alasan untuk masih melakukan dosa. Tidak ada itu ceritanya. Kan sekarang ada ajaran itu sekarang. Anda bisa lihat di YouTube itu. Gak usah aku kasih tahu, nanti kalian dengar pula nanti orangnya. Akhirnya lenceng pula. Apa dia bilang? Kita sudah hidup dalam kasih karunia. Enggak apa-apa, dosa pun enggak apa-apa, diampuni Tuhan, kok ada kasih karunia. Enak aja ngomong begitu. Itu ada ajaran tuh sekarang tuh. Kasih karunia Allah tidak memberikan tiket Anda untuk melakukan dosa. Katakan amin. Tidak ada itu. Nah, waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dan Tuhan tanya, di manakah engkau? Tuhanlah berinisiatif untuk menemui lagi manusia itu yang sangat dikasihinya. Tapi dosa tetap adalah dosa. Akibatnya harus ada dan dia harus dibuang memang akhirnya. Terpaksa, bukan karena Tuhan kejam, karena memang konsekuensi dosa itu begitu memang. Jadi jangan anggap Tuhan itu jahat. Tidak. Saudara-saudara, pada ayat selanjutnya lagi, waktu manusia itu membuat cawat dari pohon ara, menutupi ketelanjangannya, berapalah tahan itu, berapa lama lah itu. Tapi kembali lagi, Allah berinisiatif, Allah peduli. Dia lihat, aduh, daun pohon ara, apalah tahan itu. Tuhan berinisiatif lagi. Dia peduli. Ayat 21 pasal 3 kitab Kejadian 3 berkata, Tuhan Allah mengambil kulit binatang. Dia buat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu, lalu mengenakannya pada mereka. Luar biasa saudara-saudara. Walaupun sudah jatuh begitu, Tuhan masih peduli. Itulah yang kadang-kadang harusnya kita sadari. Bahasa yang sering dipakai, Allah itu tetap setia, walaupun kadang-kala kita tidak setia. Bukan hanya sampai di situ. Terus lagi. Pada akhirnya kejahatan manusia. Kejadian 6. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Di situ, karena udah jahatnya manusia itu. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6. 6. Perhatikan ini, selalu kalau ada 6 selalu ada seperti itu ya. Tuhan bilang apa? Menyesallah Tuhan. Wih, ngeri loh saudara. Menyesallah Tuhan. Apa memang Tuhan menyesal? Sebenarnya bukan bicara Tuhan tidak pernah menyesal. Di dalam penyesalan Tuhan itu tidak ada. Tapi maksudnya di sini menggambarkan. Ada namanya di dalam ilmu pelajaran berbahasa dalam Alkitab, bagaimana penggambaran tentang Tuhan itu ada satu yang disebut antropomorfis. Antropomorfis ini artinya bagaimana sesuatu itu digambarkan seperti manusia. Mengapa? Nggak bisa, nggak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Allah itu. Nggak ada yang tepat. Maka kata menyesallah Tuhan. Sampai pedih hati Tuhan melihat manusia itu. Dia sedih sekali, dia betul-betul sangat merindukan manusia itu kembali padanya. Tapi manusia itu bebalnya luar biasa.
Tapi sekali lagi, Tuhan masih peduli. Apa yang dilakukannya? Dia melihat keturunan Nuh. Nuh, bukan karena dia dipilih, bukan karena dia baik, bukan karena dia taat, bukan karena dia hidupnya itu lurus, bukan. Dengar. Bukan. Nuh dipilih Tuhan itu adalah di dalam kasih karunia kemurahannya saja. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, pasal yang ke-6 Kejadian itu mengatakan dengan tegas, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kepedulian Allah itu pada manusia itulah kasih karunia yang diberikannya. Kepeduliannya itu kasih karunianya. Saudara-saudaraku, betapa dia peduli. Saya rindu bulan-bulan Desember ini kita memperingati Natal. Mari kita coba taruh dalam pikiran kita betapa Tuhan sayang pada kita sebenarnya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Peduli sekali dia akan keluh kesah saudara. Peduli sekali. Dan pada waktu manusia yang sudah semuanya itu pada kacau semuanya, tinggallah Nuh. Dipilih Tuhan di dalam kasih karunia-Nya saja. Ingat ya saudara, tokoh-tokoh Alkitab semua di sini, kalau Anda cek, parah-parahnya semua, betul nggak? Kecuali Yesus kita, karena dia sempurna, dia alam jadi manusia. Siapa? Parah-parah semua, kacau-kacau. Anda pikir Nuh, wah luar biasa. Siapa bilang? Setelah air bah itu surut, apa yang dilakukan Nuh? Anda baca semuanya setelah air bah surut. Pasal-pasal selanjutnya, pasal 8, pasal 9. Nuh itu menanam anggur. Waktu dia menanam anggur, buahnya dia peras, lalu dia minum. Akhirnya dia mabuk. Dalam kemabukannya itu mengerikan, dia mabuk sampai telanjang. Ada di sini mabuk sampai telanjang. Paling ada mabuk mesti ngoceh aja, nggak hanya muntah-muntah di pinggir jalan. Ini enggak. Alkitab bilang Nuh itu sampai telanjang. Artinya mempermalukan dirinya dan mempermalukan Tuhan tentunya. Nuh masih tetap dipilih Tuhan untuk melanjutkan generasi selanjutnya dengan anak-anaknya. Itu artinya apa? Hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini, karena kita sudah punya jabatan, kita pikir karena hebat kita. Gak ada itu. Atau karena kita sudah melayani, sudah bisa khotbah sana sini, udah bisa nengking-nengking setan, udah bisa ngusir-ngusir setan, udah melakukan mukjizat. Kita pikir karena hebat kita, karena kuat saya berdoa Pak, karena saya sudah berpuasa. Tak ada itu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kau anggap itu karena hebatnya doamu, sombongmu akan selangit. Percayalah. Nggak ada saudara-saudaraku yang bisa kita banggakan dalam dunia ini. Nggak ada. Hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah. Aku ingatkan kita semua. Sehingga nantinya puncak kepedulian Tuhan itu, puncaknya adalah Dia harus mati untuk dosa-dosa kita. Itulah puncak kepeduliannya. Menyerahkan nyawanya untuk kita. Hari ini kita mau memperingati sebuah pengorbanan yang dulu dilakukan. Itulah perjamuan kudus. Makanya kalau kau melakukan perjamuan kudus, jangan anggap enteng. Jangan anggap main-main. Ini bukan upacara ritual agamawi. Bukan, ada sesuatu yang besar yang kau bisa renungkan di dalamnya. Itu sebabnya ada orang yang melakukan perjamuan dengan hatinya yang sungguh dan dia tahu hidupnya hanya karena Tuhan dia melakukan perjamuan itu. Tidak sedikit yang saya dengar yang sakit disembuhkan, mukjizat Tuhan nyata. Saudara-saudaraku, bukan perjamuan kudus. Bukan rotinya itu yang hebat. Rotinya itu dibeli dari Medan. Bukan anggurnya itu.
Dibeli ini entah di mana dibelinya, nggak tahu saya. Bukan itunya. Tapi penghayatan kita akan puncak kepedulian Tuhan itu pada kita. Itu luar biasa, saudara-saudara. Itulah yang menyembuhkan, itulah yang memulihkan. Amin, saudara-saudaraku. Itulah yang menguatkan kita nanti pulang yang lemah jadi kuat karena kita mengerti bahwa Tuhan peduli pada kita. Anda datang dari rumah, datang kemari merasa suruh ke gereja lah sudah. Daripada nanti apa ditanya-tanya ke gereja. Lalu Anda ke gereja hanya gara itu. Menyedihkan sekali. Tapi begitu pun Anda sudah datang dengan semua pusing kepala Anda semua karena begitu persoalan. Tapi begitu Anda melakukan sebuah perenungan bagaimana Tuhan peduli pada saya. Anda akan pulang, Anda dibebaskan, Anda akan bersuka cita, Anda bergembira. Katakan amin. Saudara-saudara, mari kita lanjut lagi ya. Betapa pilihan Tuhan itu karena kasih karunia. Maka lanjut lagi kalau Anda lihat dalam kitab Kejadian selanjutnya, Tuhan memilih lagi Abraham. Siapa Abraham? Katanya bapak orang beriman. Oke, bapak orang beriman. Betul-betulkah dia beriman? Kalau kita lihat lagi hidupnya kacau juga nya. Betul apa tidak? Nggak sabar istrinya, dikasihnya Hagar. Dalam konteks kultur budaya Yahudi pada waktu itu, ya perjanjian lama ya, budayanya yang zaman pada tempo itu, boleh melanjutkan keturunan dari perempuan yang lain. Pada waktu itu, sekarang jangan coba-coba Anda bilang, nggak apa-apa, nggak ada keturunan ini pembantu Pak, udahlah kawin aja sama dia. Perempuan membuat seperti itu menjerumuskan, betul, nggak ada itu. Tapi pada waktu kultur pada saat itu, saudara-saudara, itu masih bisa, sehingga dia kawin sama si Hagar, lahirlah Ismail. Jangan lupa, gara-gara itulah rusuh bangsa sampai hari ini. Betul apa tidak? Salahnya si Abraham itu. Makanya kita kita ikut menderita, melihat, ya kan? Saya katakan dengan tegas, Hamas dengan Israel itu salah siapa? Anda tahu salah siapa itu? Salah Abraham. Siapa lagi Anda salah-salahin lagi? Gak usah salah-salahkan si anu. Salah Abraham, sayangnya udah mati dia. Kalau enggak kita hukum dia. Kenapa dulu dia mau kawin pula, diambilnya pula si Hagar? Kan harusnya cukup, tunggu, sabar, betul kan? Bukankah itu janji Tuhan? Gak sabar dia. Jadi yang paling salah di situ, jangan kau salahkan, inilah Palestina, inilah begini, enggak. Jangan kau salah-salahkan itu. Inilah gara-gara agama, nggak ada masalah agama itu. Yang paling salah di situ Abraham. Itulah penyakit. Makanya saudara-saudara, dosa kita yang hari ini kita lakukan, jangan pernah berpikir bahwa itu tidak ada efeknya di masa depan bagi generasi selanjutnya. Ini contohnya si Abraham. Efeknya sampai kita sekarang kan. Gara-gara perang itu semua naik harga-harga bahan kan. Halo. Cabai naik kan? Gak ada yang ketahui. Cabai kan naik kan? 80.000 sekilo kan? Siapa disalahkan? Semuanya. Itu Abraham itu. Tapi bukankah dibilang dia bapak orang beriman? Lalu kalau udah seperti itu kenapa dipilih Tuhan? Jawabannya adalah itulah kasih karunia Tuhan. Nangkep gak kira-kira maksudnya? Semua dalam Alkitab. Coba lagi, saya lanjut lagi. Supaya kita sadar betapa Allah peduli pada kita di dalam kasih karunia-Nya itu. Sebenarnya kalau dia peduli pada kita, melihat dosa kita, sepaknya kita nggak ada gunanya. Tapi karena dia peduli, dia lihat kasih karunia-Nya ada ngalir gitu. Itu luar biasa. Coba lagi, saya lanjutkan. Lahir Ishak, ada anaknya lagi, Esau dan Yakub.
Yakub menipu. Nah, coba kan? Betul apa tidak? Menipu. Tapi ada 12 anak Yakub yang laki-laki, maka dikenal sebagai 12 suku Israel. 12 suku. Dari semuanya yang semua nih ya, nama-nama anak-anaknya si Yakub itu, siapa yang paling lurus, yang paling kudus menurut Anda? Siapa? Yusuf kan? Oh iya kan, ditawari dia supaya berzina, digoda sama si tante Potifar, tapi dia menolak, bukan? Luar biasa sekali Yusuf, bukan? Tapi yang herannya saya, itu ya, makanya saya nggak besuk, kadang-kadang di luar pemikiran saya. Anehnya, bukan dari keturunan Yusuf lah lahir generasi Daud dan sampai ke Yesus. Bukan Yusuf. Nah, ini yang di luar kemampuan akal logika kita. Dari keturunan siapa? Dari keturunan Yehuda. Lah, Yehuda ini jahat juga. Waktu Yusuf masih ada bersama bapaknya, dia ikut serta menjual Yusuf ke orang-orang Ismail pedagang. Yang lebih parahnya lagi, Anda baca, itulah hebatnya Alkitab. Saya suka bilang begini, keterus terangan Alkitab ini apa adanya, itu luar biasa. Keterus terangan itu memang itulah dia jadinya, kejadiannya. Apa itu? Yehuda punya anak. Lalu anaknya ini yang paling tua menikah dengan Tamar. Kejadian 38 Anda baca dengan teliti. Lalu matilah anaknya itu. Si Tamar jadi janda kan? Lalu kemudian si Tamar tadi dinikahkan dengan adiknya yang paling sulung tadi. Yang sulung tadi namanya Anda bisa lihat gitu. Ya. Matilah dia yang sulung. Lalu ada adiknya namanya Onan, menikah dengan Tamar, mati juga si Onan ini tadi. Karena melakukan kejahatan. Kejahatannya di sini ayat ini bilang, Anda lihat di situ, dengan membuang spermanya waktu melakukan hubungan dengan Tamar. Kalimat mengatakan membuang sperma itulah yang disebut sering sekarang onani, dari kata onan, anak si Yehuda. Tuhan marah dan dia dibunuh Tuhan lagi. Lalu tinggallah anaknya yang paling kecil, Shelah namanya. Nah, anaknya ini belum besar lalu disuruhnya Tamar, menantunya ini, pulang kau. Nanti kalau udah besar si Shelah ini, nanti kau kawinkan sama dia. Tapi si Yehuda takut, nanti matilah ini si Shelah ini. Udah besar, ditunggu-tunggu si Tamar, meninggallah istri si Yehuda, datanglah dia mendatang turut berduka melihat Shelah, tapi enggak juga dinikahkan. Lalu apa dilakukan si Tamar? Dia pura-pura jadi perempuan sundal atau menjadi pelacur begitu. Dia kasih ada telengkungnya, itu biasa orang perempuan sundal begitu itu. Ada bajunya begitu. Dan kemudian si Yehuda ini tertarik karena istrinya sudah mati. Maka dia melakukan hubungan dengan si Tamar. Lahirlah 2 anak. Seorang bernama Peres dan seorang lagi bernama Zerah. Jadi dari keturunan Peres inilah rupanya turun sampai akhirnya saudara-saudara melahirkan generasi dari silsilah Kristus. Coba menurut Anda kok bisa ya Yehuda yang dipilih gitu? Terus dari generasi mana? Anak yang namanya anak perzinahan pula lagi itu. Dari keturunan itu. Hai,
Betul Tuhan ini, kita bilang begitu bukan? Itulah Tuhan. Dia tidak menetapkan lewat generasi, lewat keturunan, lewat Yusuf. Saya yakin dan percaya supaya jangan ada seorang pun yang sombong dengan kebaikannya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Maka Injil Matius mencatat dalam kitab Matius pasal 1, Anda lihat. Di situ dikatakan silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah ini pun ada, kalau ini tema bagus lagi, tema menarik kalau kita belajar. Dibilang inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mana lebih dulu? Abraham atau Daud? Abraham, tapi dibuat oleh sang penulis kitab ini, yaitu Matius, justru anak Daud, anak Abraham. Wah ini tema penting. Temanya apa yang penting? Matius sedang mengatakan, dia menuliskan suratnya, sedang mengungkapkan tema besar bahwa Yesus adalah raja. Dia tidak bicara dari Abraham tapi Daud sebagai raja. Nanti kapan-kapan dalam Injil Sinoptik kita belajar. Ya kita semua harus belajar banyak. Jangan cuman taunya hanya sepenggal-sepenggal ayat, enggak ya. Oke, kita lanjut dulu ayat 2. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Perhatikan ayatnya. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Siapa anak Yakub yang paling tua rupanya? Apakah Yehuda? Bukan. Ruben anak Yakub yang paling tua. Tapi sedang dituliskan itu untuk menurunkan, dirunut begitu generasi itu. Ayat yang ketiga. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Dituliskan dengan tegas dari Tamar, artinya dari hasil perjinahan, itu maksudnya. Lalu Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, dan selanjutnya Isai, kemudian Daud, Salom. Saudara-saudara, pada akhirnya kesimpulannya adalah Tuhan menetapkan pilihannya di dalam kasih karunia-Nya. Bukan karena hebat dan gagahnya orang, bukan karena kebaikannya. Itu sebabnya hari ini saya beritahu padamu saudara-saudara, kalau kau merasa kau gagal terus, kalau kau merasa kau masih, kenapa aku ini masih jatuh lagi, masih belum ada, kenapa aku ini Tuhan? Kok sepertinya aku berusaha aku nggak diberkati, kenapa begini susah hidupku ekonomi? Ingat baik-baik, Tuhan masih sangat menyayangi engkau. Dia sangat peduli akan hidupmu. Amin saudara-saudara. Haleluya, amin saudaraku. Yesus sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya jangan kau lari dari Dia. Begitu kau ditanya oleh Tuhan, di manakah engkau? Maka engkau akan bisa berkata, aku di sini Tuhan, aku berdosa. Aku mohon pengampunanmu Tuhan. Kasih karunia akan datang pada Anda. Amin saudara-saudara. Hanya dengan begitu kita harus sadari bahwa betapa pedulinya Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada saudara-saudaraku seseorang yang jauh lebih peduli, yang sangat peduli, yang sangat mengerti kecuali Tuhan. Kau mau pegang janji siapa? Coba. Hah? Janji manusia mau kau pegang? Mengecewakan. Kau mau pegang janjinya bupati sekalipun wali kota, engkau pasti akan menyesal. Peganglah janji Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau. Katakan amin. Dia selalu akan menuntun saudara dan saya. Dia memberkatimu sebenarnya. Itu sebabnya jangan kau anggap remeh dalam kasih karunia Tuhan itu. Dan pada akhirnya jangan jadikan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam dirimu sebagai suatu tiket untuk kita berbuat dosa. Jangan. Jangan saudara-saudara. Ada yang bilang begini sama saya, Pak, kenapa ya Pak? Kita tahulah si A itu
Ya, dia tunjukkan seorang hamba Tuhan begitu ya. Si A itu Pak, udah tahulah kita bagaimana hidupnya. Lalu, tapi kenapa Pak? Dia kalau mendoakan orang sakit masih sembuh. Nah ini kan suka gitu. Kenapa ya Pak? Kalau dia berdoa, dia seperti dapat penglihatan dan suara Tuhan bekerja. Kenapa ya Pak? Masih dia tur Tuhan dia waktu dia meletakkan tangan, roh jahat keluar, dia usir setan keluar. Kok masih dipakai Tuhan dia Pak? Tapi kita sudah tahulah hidupnya bagaimana. Bagaimana dia memperlakukan uang, bagaimana dia punya, udah tahulah kita katanya. Saya bilang begini, loh, menurut Anda Tuhan itu tidak adil gitu. Ya itulah Pak. Kenapa masih dipakainya? Saya bilang padanya, khusus untuk bicara pelayanan, Tuhan tidak pernah membela dosa orang itu. Tidak pernah. Tapi Tuhan membela apa? Firman-Nya yang disampaikan. Makanya kenapa masih terjadi mukjizat? Karena Tuhan bela firman-Nya yang disampaikan itu. Bukan orangnya yang dibelanya. Ya harusnya kan Pak, dihajarlah orang itu. Loh, saya bilang kalau soal penghakiman sekali lagi itu tidak ada hak saya, itu haknya Tuhan. Tetapi kalau ditanya apa yang ditabur pasti dituai, yakin nggak? Saya bilang yakin Pak. Ya sudah, tuaiannya nanti belum hari ini masalahnya. Kita nggak tahu kapan, tapi ada satu kepastian yang saya tahu. Di dalam Tuhan ketika kita melakukan dosa dan kita anggap remeh, tapi kita masih melayani dengan luar biasa. Seolah-olah dipakai Tuhan dengan urapan. Dan kita bangga bahwa saya masih dipakai Tuhan kok. Kalau memang saya berdosa, ya kenapa Tuhan tidak turun tangan memukul saya? Berarti saya masih disertai Tuhan, masih diapain Tuhan saya. Hey, come on. Hati-hati. Hati-hati. Kau main-mainkan kasih karunia Tuhan padamu. Hati-hati. Ada satu ayat bilang begini, Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru, ayat 21, berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, katanya. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ayat 22 ini penting. Pada hari terakhir, nanti, bukan sekarang, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Sudah mengadakan mukjizat demi namamu? Saya tanya, mengusir setan demi nama Tuhan, baik atau tidak itu? Benar apa tidak itu? Benar, mengusir setan demi nama Yesus. Meletakkan tangan pada orang sakitnya disembuhkan dalam nama Yesus. Benar atau tidak? Benar. Tapi hasilnya apa kata Tuhan? Ayat 23, Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, apa katanya? Aku tidak kenal engkau, tak pernah aku, enyahlah engkau daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan anggap kepedulian Tuhan tadi, kasih karunia tadi kau main-mainkan dalam dirimu. Ingat saudara-saudara, itu sebabnya adalah lebih baik kalau kita tahu ada dosa kita, segeralah kita selesaikan. Datang pada Tuhan, akui kalau Anda perlu. Karena kan begini, Tuhan bilang dalam Yakobus bilang begini, saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, Yakobus 5 ayat 16 bilang, doa yang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan amat besar kuasanya. Saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Memangnya sakit apa dia? Ya itu tadi, sakit rohaninya. Lalu begitu bagaimana pengakuannya jadinya? Ingat, di dalam dunia ini ada yang bilang, saya sudah mengakui di hadapan Tuhan Pak. Oke, saya sudah diampuni. Sudah. Tapi pertanyaan saya, sering gak itu tuduhan datang padamu? Pasti tuduhan datang, setan bilang, kau sudah kau gini. Ada seorang ibu, akhirnya dia datang. Saya waktu itu bingung, kenapa datang? Rupanya dia sudah 3 kali lakukan aborsi. Dia gugurkan kandungannya karena anaknya sudah ada 3. Dia bilang, suami tukang mabuk, ngapain Pak nambah-nambah anak?
Lah kalau udah tahu begitu maunya pergi lah, masuklah di KB kan ada. Caranya kan ada sebenarnya kalau kita belajar. Tapi dia nggak mau. Pokoknya begitu. Akhirnya digugurkan. Ketika dengar kebenaran, dia sadar. Dia baru ngerti bahwa dia sudah membunuh. Ingat itu membunuh. Anak dalam kandung sudah ada. Walaupun umurnya masih seminggu 2 minggu. Udah bertemu sperma itu dalam sel telur. Itu sudah terjadi pembuahan. Anda mencoba membunuhnya. Maka apa yang terjadi? Dia sadar iya ya. Tapi dia minta ampun sama Tuhan. Sudah beberapa, sudah seminggu dia minta. Tapi dia merasa nggak tenang. Nah begitu dia datang, lalu dia bicara. Ini dosa saya. Sambil berenang air mata dia bilang, aku sudah berdosa. Saat itulah yang menariknya. Begitu diakuinya, ini tadi saling mengaku dosalah kamu. Berarti kepada ada orang tertentu yang kita bisa percaya. Begitu diakui, dia dibebaskan sekali. Dia pulang dengan sangat bersuka cita. Mengapa begitu? Karena dalam dunia kita perlu saksi. Supaya setan jangan terus menerus menuduh kita. Saksi itu memperkuat bahwa kita betul-betul sudah berubah. Saksi itulah yang menguatkan kita bahwa betul-betul kita sudah diampuni. Akhirnya saudara-saudara, orang ibu itu pulang ya, luar biasa. Dan dia damai sejahtera pulang. Dia disembuhkan. Saudara-saudara, saya tidak punya kata-kata lain lagi. Cuma satu, saya berharap nikmatilah kasih karunia Tuhan kalau kita masih bisa hidup. Makanya tadi saya bilang, masuk bulan 12 masih bisa kita hidup, itu kasih karunia Tuhan. Amin saudara-saudara. Jangan ada yang bilang, iya pak kami sehat kenapa? Ya pak, ya kami selalu pagi hari minum jus, malam lagi ada jus wortel, makanya kami sehat. Betul itu karena jus wortel? Saya tanya, betul? Hah? Saya tanya dulu, betul itu? Kenapa kamu bisa memasuki bulan 12 begitu rupa, wajahmu begitu ceria? Ya inilah pak. Mengapa? Ya karena kami itu kuat berdoa. Ya kalau yang itu semua nggak kuat berdoa itu pak. Makanya kayak gitulah. Tengok mukanya pak, kayak muntah mentret mukanya itu. Makanya begitu. Begitu rupanya. Halo, gara-gara itu. Semua karena kasih karunia Tuhan kita bisa hidup. Coba bilang dulu kiri kanannya. Coba dulu kiri kanannya. Tatap dulu kiri kanannya, kiri kanannya. Coba dulu. Suami tatap dulu sebentar. Ya, 2-3 detik. Tatap dulu pelan. Bilang sama dia, kau ada karena kasih karunia, bilang. Kalau enggak udah matinya kita ini, bilang gitu aja. Betul nggak saudara-saudara? Iyalah, karena kalau bukan kasih karunia Tuhan, udah lewat kita ini semua. Sadarilah saudara-saudara, sadarilah. Betapa Allah begitu baiknya, peduli dia pada kita. Sejak manusia itu sudah jatuh, dia sangat peduli. Sampai hari ini pun dia teramat peduli. Jadi lihatlah kiri kanan Anda. Bersemangatlah Anda melihat kiri kanan Anda dengan berkata, ini khusus ini suami istri ini, tatap dia. Pulang dari situ, kita bisa gini karena kasih karunia. Mungkin istri bilang kasih karunia tapi nggak ada uang kita. Bilang padanya, tapi kita masih sehat. Ada orang banyak uang, semua penyakit diborongnya. Amin saudara-saudara. Maka ketika kita melihatnya, puji Tuhan, aku masih sehat. Walau uang tidak ada, sehat aku ada. Amin saudara-saudara. Amin ya. Memang yang paling normal ya, paling bagus memang sehat dan ada uang. Tapi apa boleh buat, Tuhan belum karuniakan uangnya, baru sehatnya. Syukurilah. Aku tahu karena ini bulan 12, udah mulai stres. Bayangkan nanti datang tamu saudara-saudara. Aduh, kue apa yang kau siapkan hari ini? Kue apa? Roti apa? Saya tanya saudaranya, roti apa yang Anda siapkan hari ini? Oh, ada yang bilang kue bangkit. Oh ya bangkitlah. Kembang loyang, ya loyangkanlah itu. Baik kue apa saja. Anda sempritlah itu betul-betul. Tidak ada masalah. Sampai ada yang bikin nanti, saya percaya ini pasti ada yang bikin namanya katupe. Tahu katupe? Ketupat. Wah, dia bikin katupe. Wah, senang dia bikinnya. Ya tak? Loh,
Saya tanya saudara, Anda masih bisa makan ketupat saja tuh anugerah nggak itu saudara? Ada orang lo datang disiapin semua, bayangin kuenya disiapin, dia lo lihat ketupat, kolesterol, bayangin saudara, tengoknya lagi ini, oh ini lagi diabetes, oh ada lagi kok bikin lagi tuh apa, kue wajit apa semua, wajit Bandung gitu, aduh, ini bikin tenggorokan, batuk lain ntar lagi nih, semua, kan lebih bagus kita sehat, begitu disuguhkan, ya kan? Dalam tempo sesingkat-singkatnya habis. Dan Anda berarti sehat. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, sehat kita ya. Makanya habiskanlah kue itu. Dan saya berharap jangan lupakan saya. Ini saya mohon jangan lupakan saya. Minta tolonglah. Ini betul-betul karena kami nggak ada kue ya. Kirimlah ke rumah saudara-saudara. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari pemain musik semua kita datang pada Tuhan.